Boleh kita kasih tepuk tangan untuk PSG. Selamat ya atas kemenangannya di UCL. Akhirnya bisa back to back ya. Dari tahun kemarin juara, tahun ini juga juara. Aduh sedih tetap aja ya. Ini walaupun wajah tersenyum dan sudah datang pakai baju merah, ini tanda tidak menyerah dan tidak mau malu gitu ya. Karena kita sebangga itu sama Arsenal bisa melaju sejauh ini setelah penantian 20 tahun pastinya. Tapi ya memang harus diakui itulah kenyataannya sudah di depan mata. Jadi mau dikata apa lagi? Cuma yang Evelyn heran tuh gini loh, JM Team. Yang paling berisik kok ini fansnya MU sama Chelsea ya. Padahal kan mereka trophyless ya. Kenapa paling berisik sih? Udah kedengeran ya suara-suaranya ya. Langsung aja Evelyn kenalkan yang paling ujung sana. Ternyata ini sama-sama kita The Gunners pakai baju merah. Apa artinya hari ini datang dengan baju merah? Silakan Bung Harpa. Merah itu artinya berani kan. Yang penting berani aja dulu ya. Yang penting berani untuk menunggu lebih lama lagi kan. Setahun lagi tadi kita sempat ngobrol. Oke lah di Budapest sudah lepas. Cuman gak apa-apa karena ekspektasinya kan jadi naik kan. Tadinya kita pikir udah 1 gelar udah cukup lah. Ternyata ada 1 lagi bisa. Gue bilang udahlah itu bonus aja, menang syukur, kalau nggak menang ya udah. Tapi karena dikasih ekspektasi dan kemudian dari balik-balik tanaman tuh banyak fans nunggu kan, fans MU, fans Chelsea lagi nunggu. Begitu kalah keluar semua. Jadi kalau dibilang Arsenal kalah jadi sepi, enggak, lebih ramai, lebih berisik sekarang. Lebih berisik lagi iya, karena sekarang. itu yang ditunggu-tunggu kan sama yang. Tapi ini pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari. Iya, sepi kalau juara emang. Kemarin kalau juara sepi tuh. Iya. Oh gitu. Kalau nggak juara malah Karena, ada iya, komplain karena ya. yang non Arsenal 99% keluar semua. Gitu. Pada bergembira gitu tapi ya. Tapi nggak apa-apa, melihat Arsenal itu kalah. bagian dari dinamika persepak bola. Bukan dinamika ruang ganti, beda ya. Tarik lagi. Tetap ya. Tarik lagi. Fans-fans ini. Tapi ada satu pertanyaan nih mengenai fans-fans MU ya kan. Udah banyak DM masuk kah? Untuk jalan kepiting? Ini masuk oke loh ini. Udah banyak. Oke. Tapi nanti kita bahas di waktu yang berbeda. Oke, baiklah kalau begitu. Dan yang di sebelah saya, terima kasih banyak karena hari ini adalah hari perdana juga Evelyn akhirnya bisa ketemu Bung Harpa ya, betul ya hari ini ya? Perdana ya. Iya loh, perdana bisa siaran bareng. Kalau yang satu ini lagi nih brodinya Evelyn lah di DPI Rabu kita selalu ya. Firzi Idris. Udah, halo. Gimana Pakai kemarin PSG ya? nonton PSG Arsenal? banget ya. Coba lihat. Pakai PSG dulu. Salah iya. satu simbol yang non PSG jadi PSG nih. Salah satunya. Loh, di edisi Rabu kemarin udah pakai baju Arsenal soalnya ya, sama Evelyn. Wah, Jadi harus dong. lebih bunglon lagi. Lebih bunglon lagi. Biar Mana-mana. adil merata ya. Ya, kita PSG dulu. Warna sih sekarang. merah tapi Warna bajunya merah. PSG juga Yoi. tetap. Dan pastinya satu lagi ini dia yang Apa tuh? sudah pastinya selalu dipanggil Dedi ya di sini ya. Dedi kita semua. Bung Haryo, apa kabar? Baik Evelyn. Luar biasa. Bung Haryo bagaimana setelah mendengar kabar resmi sudah bahwa Arne Slot ini dipecat tepat 1 hari sebelum final dari Champions Langsung League? mesen nasi tumpeng kalau nggak salah. Oh. Kaget juga sih, maksudnya kan kayaknya dia pede banget ya bakal diperpanjang dan semua narasi yang dia munculkan sebelum dia mengakhiri musim kan kayaknya dia santai banget ya, udah tenang aja lah, gue kayaknya bakal Ya santai dapat kompensasi. di sini. Dia pikir kan seperti itu gitu kan, dan gue juga udah dalam tahap ya udahlah musim depan gue bodo amat lah Liverpool mau gimana kalau masih di bawah dia gitu kan, gue udah nggak punya hopes lah Iya, sama Pak Arne ini. Sudah pesimis ya. Begitu keluar beritanya kaget juga sih sebetulnya, lu Iya, kok tiba-tiba gitu kan setelah lu memastikan Sabinya ke Chelsea lu tapi malah si ini cabut gitu. Jadi kan malah vacant gitu kan, lu belum tahu siapa pelatih yang bakal lo deketin gitu. Tapi at least for a start ya gua termasuk high hopes juga sih si Arne dipecat gitu karena gue pribadi berulang-ulang mengatakan bahwa dia tuh udah susah gitu untuk bisa memperbaiki apa yang terjadi di Liverpool sekarang gitu. Dia bukan sosok yang tepat kan. Betul respect sama musim lalu yang dia dapatkan gelar. Gua juga puji di musim lalu. Gue bilang gue sebetulnya nggak berekspektasi banyak di musim lalu, tapi ternyata dia bisa melebihi ekspektasi gue untuk bisa membawa Liverpool. Tapi akhirnya di musim kedua ini ngebuktiin bahwa memang dia bukan pelatih yang cocok gitu. Dan begitu diganti, yes, gue gitu sih. Oke, dan ini suara seseorang yang memang fans Liverpool juga Fans ya, jadi Liverpool. udah mengikuti betul ya. Oke, tadi kan sudah dibahas juga nih, ini satu kata yang Evelyn pingin langsung tanya untuk Firzi juga. Kata mendadak dari Mas Haryo tadi. Ini Mendadak. secara mendadak tiba-tiba
Kok berubah? Tadinya kan ya udah Iya. Sabi belum ya, soalnya Arne masih diperpanjang. Tiba-tiba dipecat nih Arne. Ya, ya kalau kita lihat emang komentarnya si pelatih Slot ketika akhir musim ya, dia bilang, oke, lo ada friction ya sama para supporternya, terutama yang di Anfield ya, yang lawan Chelsea itu ya, Mas Arya ya, yang ketika dia menarik keluar si Rio Ngumoha. Nah, tapi dia selalu bilang setelah itu dan kemudiannya bahwa oke, sekarang mungkin nggak akan baik-baik aja, tapi kita bisa kok perbaiki ini musim depan, kita bisa kok perbaiki ini berikutnya. Nah, dalam konteks itu emang kayaknya dia juga out of the blue menyangka bahwa dia masih bisa untuk melanjutin nih musim depan. Dia akan rectify semua yang menurut dia salah di pertengahan musim panas ini. Tapi ketika si Mo Salah udah ngeluarin statement dia itu yang di sosial media, Coba dibaca tuh. ada statementnya Mo Salah. Ketika Oh, Mo bukan Salah, iya, Ini yang punya Arne Slot. betul, ya? Arne Slot. Tapi ketika Mo Salah udah ngeluarin statement yang dia keluarin di sosial media dan semua pemain lain nge-like postingan itu bahwa kita itu Liverpool ada a certain way of Ada playing, something, tapi tapi pelatih ini salah, pokoknya salah, tidak seharusnya bermain seperti ini kalau Anda melatih Liverpool. Kita Liverpool punya tanggung jawab juga untuk bermain dengan cara tertentu, dan ketika semua pemain udah melaki itu artinya ruang ganti udah bukan punya dia lagi. Kalau dia nggak punya ruang ganti, apa yang dia bisa lakukan? Di satu sisi ini juga dikatakan Carragher, tapi sebenarnya ini bahaya karena akhirnya player power ini jadi akan kuat di Liverpool yang mungkin nggak ada ketika eranya Jurgen Klopp. Mungkin ke depannya ini player power ini at least Salah ya udah pergi ya. Nanti kita akan lihat siapa leader berikutnya, apakah dia akan membawa Liverpool tetap ke jalur ini player power yang akan menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari pelatihnya, ataukah nanti pelatihnya akan juga bisa mengendalikan the changing room ini yang akan penting juga nih ke depannya. Ya, anggaplah apa yang Salah bilang itu benar. Tapi pertanyaannya kan sekarang Salah juga tahu udah keluar. Nah, ini apa yang berpengaruh ke manajemen sampai manajemen tuh mikir apa sih sampai akhirnya memutuskan untuk pecat aja lah. Silakan Bung Harpa. Kalau gue bilang gini, bedanya dengan Jurgen Klopp juga kan tahun pertama dia gagal dapat piala ya, walaupun masuk ke final Europa League di Kalau Basel, Sevilla. kan. Terus kalau nggak salah Piala Liga juga ya, sempat kalah dari City. Yes. Nah, jadi bedanya apa? Kenapa Klopp kayaknya lebih dikasih waktu gitu? Karena saat itu menurut gua Liverpool membangun dari puing-puing. Dari puing-puing. Dari puing-puing lah, sama seperti Arteta membangun Arsenal dari puing-puing juga kan. Nah, tapi ketika kita anggap lah Liverpool sudah semakin steady, setelah itu kan dia masuk Champions League final berapa kali? 2 kali? 3 kali? Juara sekali, 2 kali gagal, sekali juara. 3 kali final, 1 kali menang, Ya. lalu juara Liga. Menurut gue dia 2 kali juara Liga, karena 2019 tuh poinnya gila kan, 90 berapa gitu ya, cuma beda 1. Yang kalah sama 100 poin. Iya, kalah. Itu ya mungkin manajemen mikir oke, ini dari sini udah diangkat ke sini nih. Ketika Slot datang, dia udah di sini standarnya, dan Slot kan nobody saat itu, walaupun dia bawa Feyenoord Rotterdam juara kan, sehingga akhirnya apakah kepleset dikit aja itu jadi matters. Itu yang pertama. Sorotan banget. Iya, jadi sorotan banget. Lo udah gue kasih warisan yang bagus, kok lo nggak bisa lebih bagus lagi gitu, ya kan? Terlepas dari tahun pertama dia juara lah gitu. Orang banyak bilang itu warisan dari Klopp. Yang kedua, kalau benar ya kan, kekuatan pembelian pemain Liverpool itu kan bukan di pelatih. Nah, ini lebih ke depan nih. Lo ganti pelatih, ntar lo mau gimana gaya mainnya nih? Misalnya Iraola ditunjuk atau siapa? Kandidat siapa Mas yang kuat ya? Iraola. Ya? Iraola. Gua sih mau Iraola. Nah, bagaimana nih hubungan komunikasi manajemennya? Apakah Iraola punya bukan tupoksi, hak yang cukup besar untuk membeli pemain, belajar dari apa yang terjadi di Slot. Slot kan agak gini tangannya kan, nggak bisa beli pemain. Sehingga sebenarnya kalau mencat Slot ini juga harus manajemen harus tanggung jawab juga. Karena manajemen tuh banyak porsinya untuk beli pemain. Sementara pemain semua gagal total semua. Nggak ada yang berhasil lah kalau gue bilang. Nah, sementara lu mencat pelatih, sementara yang beli pemain lu. Nah, tahun depan mau gimana gaya mainnya nih? Mau Iraola lu kasih kesempatan 50-50 misalnya, Iya. atau gue kasih full lu pembelian pemain, tapi budgetnya mungkin nggak banyak. Ya kalau lu berhasil, kita perpanjang atau apa. Kalau gagal, lu gue pecat, lebih fair. Nah, ini kita nggak tahu. Atau tetap manajemen yang megang. Nah, ini yang kalau misalnya jadi intinya kalau lu tunjuk siapapun pelatih,
Tapi kemudian gaya mainnya masih kayak dulu, ini yang buat gue nggak akan kemana-mana. Which is kalau buat fans Arsenal malah bagus kan, karena berarti dua kekuatan utama udah agak tereliminasi sedikit nih. Iya. Liverpool yang kita akui juga cukup kuat sebenarnya, dan City yang udah nggak ada Pep Guardiola. Tapi kalau dari fans netral, gue melihat kalau gayanya masih kayak gitu, manajemen yang beli pemain, menurut gue siapapun pelatihnya nggak akan berubah. Jadi kalau Evelyn bisa simpulkan dari Bung Harpa tuh sebenarnya rasa percaya manajemen ini loh. Oh iya dong. Ini yang harus diberikan Ya, kan. sekarang makanya mungkin dia nggak dapat respect di ruang ganti, mungkin gara-gara itu juga. Pemain itu kan dibeli bukan dari dia. Pas Paling banget nggak itu udah satu poin awal. Tapi kalau pelatihnya kayak zaman dulu Ferguson, kalau beli pemain dia telepon langsung, apa nggak gemeter tuh pemain siap mati buat Ferguson. Nah kalau ini yang beli siapa tuh GSE ya Amerika itu, ya pemain pasti sedikit banyak ada loyalnya ke manajemen kan. Sementara ruang ganti yang suruh lu lari ya jangan sampai berhenti 90 menit itu yang didengarkan harusnya pelatih. Makanya nyambung dari apa yang katakan Virsi, dia nggak bisa kontrol ruang ganti ya mungkin gara-gara salah satunya pemain itu dibeli bukan dari mereka, dan yang kedua salah satu yang paling penting juga dia gagal mencari mitigasinya salah. Nah, itu part yang Evelyn bener-bener pengen tanya langsung ke Bung Haryo aja ya. Bung Haryo, ntar ada yang komen lagi, hubungan kak kayak di TV. Ya maaf nih. Ke bawah ya, Mas ke Haryo, bawah. ya. Soalnya Susah sering emang. ketemunya di Iya, TV venue-nya Soalnya ada beda Bung ya. ada Mas ya. Iya, Bung Mas ya, ya bunga ya. Oke, untuk Mas Haryo gitu, Evelyn punya pertanyaan gini. Ini slot pergi, gak ada loh pemain sama sekali yang upload yang apresiasi Oh iya, apa, betul. ini gak dianggap apa gimana sih? Good Bu? point juga Si tuh. Van Dijk ada ya? Nggak tahu. Van Dijk ada. Kayaknya Cuman gua Van Dijk sempet seorang. lihat kayaknya Van Dijk. Iya, kapten mungkin simbolis aja kali Ih, ya. simbolis aja ya. Yang lain juga Lucu. Jangan sampai Lu kan ada juga. Belanda lu. Belanda juga, iya. Iya, lu sesama Belanda juga mau Oh iya, sama-sama. iya. Nah. Kayak katanya tadi gue sempat lihat sih apa itu memes atau bukan, tapi thank you trainer, dibilangnya trainer gitu. Oh, iya. Berarti nggak dianggap sebagai Downgrade ya. nggak dianggap sebagai manajer ya. Astaga. Pelatih penjas. Pelatih penjas. Ya itulah bukti bahwa benar-benar dia nggak bisa menguasain ruang ganti. Itu kan yang selalu gua kritik dari Arne gitu Iya. kan. Kalau in terms of play ya udahlah, Liverpool tampil memang buruk banget di era dia gitu. Tapi kalau emang itu sudah lewat usaha yang kelihatan lo ada something mencoba untuk bisa mengubah sesuatu tapi itu tidak berjalan, itu kan beda gitu ya. Iya. Ya kan gue mungkin bandingin sama Amorim lah ya. Pemain juga kayaknya bingung ngikutin skema dia gitu. Cuman kan angka-angka di atas lapangan itu kan nunjukin bahwa ada progres dari sisi shots, dari sisi chances created, pokoknya dari sisi positifnya tuh banyak gitu. Makanya kenapa gua kalau ditanya, Mas, kok lo bisa memberi waktu buat Arteta, terus bisa bela Amorim, tapi kok Slot enggak? Nah itu kan yang gue bilang, progres itu yang nggak kelihatan. Itu yang penting kan, seorang pelatih itu bisa nggak sih membawa progres? At least lo bisa sama dengan tahun lalu lah, bermain dengan sama, decision making di atas lapangan lo, ketika lo salah dalam starting 11, in-game management lo seperti apa, ini kan nggak ada yang benar gitu. Udah startingnya suka keliru, memperbaikinya nggak bisa juga di atas lapangan, lo bisa bagus di satu game, tapi habis itu di 3 game lo jelek lagi, itu kan artinya lo nggak bisa menciptakan konsistensi. Kalau lo mau berbicara di liga ya lo butuh tampil konsisten, nah itu kan yang nggak bisa diciptain kan, karena slot ruang ganti. Kalau pemain kesannya kan jadi goblok semua gitu kan, semuanya lah, kecuali mungkin Szoboszlai lah ya yang bisa dibilang rapornya paling oke lah kalau kita bicara dari semua pemain yang ada di Liverpool. Yang menurut gue yang paling stabil ya emang cuma Sobo gitu, tapi yang selebihnya kok bisa berbarengan langsung kehilangan kualitas sama sekali gitu. Iya. Kalau lu pelatih yang punya kemampuan untuk ngangkat mentality pemain, lu minta tolong psikiater kayak lu minta tolong apa, lu pokoknya lu minta tolong kemanapun, gue butuh ini pemain, gue butuh dinaikkan moralnya, gue butuh ini, itu kan nggak kelihatan dari Arna mengupayakan itu gitu. Effortnya aja dulu. Effortnya apa yang dia tunjukin, nah begitu kelihatan di atas lapangan, balik lagi seperti itu kan, berarti kan lu nggak doing something, lu cuman kira-kira gini, lu preskon, lu nyalain, ada aja yang menjadi alasan dari dia gitu, jadi dia nggak benar-benar bilang oke, ini kesalahan gua akan memperbaiki itu. Dari situ aja dia nggak bisa melakukan itu. Jadi kan pemain juga lihat, ini pelatih gimana sih, kok nggak belain kita misalnya, kok nggak ini yang kayak gitu-gitunya tuh yang menurut gua udah nggak cocok.
yang dia memegang Liverpool gitu. Nah itu memang hal-hal yang memang orang nggak expect gitu ya. Tapi kalau sebagai fans sebelah, asik fans sebelah, nggak ya Bu, mau bilang fans PSG nggak ya, tetap fans Newcastle ya, dong. siap. Kalau dari Firzi Ya. sendiri melihatnya gimana? Emang selayak itukah Arne Slot dibegitukan keluar sebagai seorang semacam Pokoknya pesakitan? gantiin Eddie Howe lagi. Oh, enggak dong, jangan. Oh nggak apa-apa, Eddie Howe ke sana, Andoni Iraola ke. Ingat dulu pernah ada tim besar yang ganti klub, ganti pelatih yang top dengan pelatih tim mediocre. Habis itu jadi apa? Begitu David Moyes datang ke Man United dari Everton. Nah, lihat kan Man United seperti apa. Jadi ini Iraola nanti kita akan bahas ya. Tapi kalau kita mau ngomongin dulu bagaimana regress, kan Mas Aryo ngomongin harus ada progres, harus ada progres. Yang ada malah regress, artinya mundur. Mereka minus 25 poin dari musim lalu. Sebelum abis itu mereka hanya 20 mencetak kekalahan di musim 20 ini. kekalahan musim ini. Pertahanan terburuk sejak 1990-an, hanya mencetak 63 gol, 23 lebih sedikit dari musim lalu dan paling minim sejak musim debutnya Klopp. Padahal mereka invest berapa? 300 juta hanya untuk front line. Kalah 12 kali. Itu 3 kalinya musim 24 dan 24-25 dan 23-24. Dan yang lebih parah di cup competition, dia kalah 0-3 lawan Palace di Piala Liga, kalah 0-4 lawan MU di Piala FA, kalah 0-2 lawan PSG di Liga Champions dengan main 5 back. Mana ada Liverpool dari dulu main 5 back. Dan kemampuan mereka untuk fight untuk sang pelatih itu nggak kayak tahun pertamanya Slot. Karena terlihat musim lalu Liverpool mereka bisa menangin 19 poin apabila mereka tertinggal 0-1 lebih dulu. Musim ini hanya 5 poin. Dan mereka kalau mereka udah kebobolan lebih dulu nih 14 kali Liverpool kebobolan lebih dulu musim ini, 11 kalinya kalah. 3 kalinya seri atau jadi menang? Ada yang jadi menang? 3 kalinya kayaknya gua harus lihat lagi. Bukan 11 kali jadi tetap kalah. Tetap kalah. Oh, Itu kan jelek banget. Iya. Maksud gua itu Mental bukti berarti bahwa ya. Itu dia. para pemainnya tuh nggak respon dengan apa yang dia lakukan, dan fakta bahwa lu di Liga Champions sebagai Liverpool lu main dengan 5 at the back. Menurut gue itu bukan Liverpool. I didn't sign up for this segala istilahnya. Gua main bukan untuk Liverpool seperti ini. Tapi itu bukti bahwa Slot sebenarnya nggak batu ya. Dia berusaha loh mecahin kondisi ini. Gue kenapa ya? Coba deh kita main 5 back lawan PSG. Coba deh kita sempat main sama 2 number 10 waktu itu. Karena ketika siapa ya, pokoknya Salah sempat lah main di belakang. Salah juga striker. digeser, bukan digeser lagi, beberapa kali. Tapi itu yang nggak work saja. Yang gua kritik juga, dia sering terlambat untuk mengubah sesuatu. Makanya gue bilang kan waktu dia Verts pertama kali main, mereka memang menang 5 kali berturut-turut gitu ya. Tapi kan involvement Verts-nya itu nggak kelihatan. Sehingga kan banyak memes muncul tuh. 008, 009. Iya, Verts pertama datang Pokoknya ya, Verts ya. pertama kali datang. Dan gue bilang ini kayaknya nggak cocok di posisi situ. Untuk menemukan Verts cocoknya di posisi lain itu takes like 10 games gitu kan. Sementara Jadi dia perlu waktu. Iya, perlu waktu untuk mengubah itu. Untuk melihat Salah tuh udah nggak bisa berlari sesuai kecepatan yang diharuskan gitu. Dia udah nggak bisa masuk ke dalam nembak yang kayak gitu-gitu, udah akurasinya udah hilang gitu. Pemain-pemain seperti itu kan banyak berevolve di sepak bola. Iya. Ya Messi pindah ke tengah, Ronaldo pindah ke tengah. Ada something yang lo ubah dari seorang pemain tapi tetap bisa tajam. Iya. Tapi nggak manfaatin lari lagi. Bukan tapi Salah lo mainin di posisi yang dia harus lari udah kehilangan bola gitu. Untuk menemukan itu butuh kayak tinggal berapa game terakhir gitu Salah dipindahin ke tengah. Works, tapi di pertandingan berikut diubah lagi gitu. Itu loh yang menurut gua keterlambatan untuk bisa mengubah sesuatu, untuk identify problemnya itu dia susah, apalagi mencari solusinya. Makanya gue bilang ini pelatih yang ya kurang cocok dari sisi itu. Ya, tapi yang paling menjengkelkan gua adalah kalah 20 kali sepanjang musim ini. Itu lebih buruk dari eranya si bukan si siapa namanya Rafa Benitez. 04 05. Tapi di era itu mereka juara Liga Champion gitu loh. Ada something yang masih bisa lo banggakan dari seorang pelatih yang di liganya buruk, kalah 19 kali, tapi lo juara Liga Champion. Nah ini kalau dia misalnya juara Liga Champion, masih termaafkan lah. Tapi kan jauh dari Liga Championnya begitu ketemu. Tapi mendingan PSG. jauh daripada deket nggak dapet. Enggak lah. Kalau itu kan dikit lagi kalau itu. Kalau ini kan kelihatan jauh banget gitu. Kayak udah nggak ada harapan dari awal ya. Dari awal tuh udah Gue by the way kemarin kan lagi nobar di City Park di Budapest, ngobrol sama orang Australia. Terus kita baru dengar tuh Arne Slot dipecat. Oh gue bilang siapa ya gantinya? Terus dia bilang I hope Slot in Liverpool for 10 years katanya. Gue baru sadar. Oh iya lebih keren dia. Jadi emang
ya semua orang tahu lah sebenarnya The Pochettino Slot menurut gua dan menurut banyak orang bahkan Mas Aryo juga setuju. Paling nggak satu langkah untuk memperbaiki Liverpool, ya kan? Ya. Kira-kira tinggal nanti baru kita lihat ya siapa pelatih yang ditunjuk, baru kita bisa mungkin ngira-ngira oke, mungkin ada kesempatan backbone atau seperti apa. Oke.